Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat dalam menjalani kegiatan proses belajar mengajar kita. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan mempelajari materi tematik untuk kelas 3 SD, tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia pada pembelajaran yang ke-6. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah anak ibu, mari kita belajar dengan penuh semangat. Nah, perhatikan gambarnya ya. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Nah, apakah kalian ingin tahu ceritanya? Dongengnya yaitu kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Nah, pengarangnya Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Nah, itu kata keledai. Kemudian kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Nah, itu kata kuda. Itu cerita dongeng ini bersumber dari Rumah Dongeng. Nah, anak-anak ibu, ini dongeng tentang kuda dan keledai. Nah, kira-kira pesan apa yang bisa anak ibu ambil dari dongeng ini? Tugas 1. Nah, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Nah, di sini kata-katanya ada kamu, kemudian bantuan, membutuhkan, bantulah, maka, orang, terbantu, akan, juga, yang. Nah, ini kata yang telah diajak. Jadi tugas anak ibu adalah menyusun kata-kata ini hingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng
tentang kuda dan keledai. Nah, itu untuk kata pertamanya. Nah, bantulah. Jadi anak ibu cari atau temukan sambungan dari kalimatnya hingga menjadi sebuah pesan moral. Nah, kemudian untuk tugas 2, buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Nah, tadi setelah anak ibu mendengarkan cerita dongeng tentang kuda dan keledai, jadi sekarang anak ibu mempunyai tugas yaitu membuat cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Nah, jadi sebelumnya anak-anak ibu, kita kan sudah belajar cara membuat cerita bergambar pada pembelajaran sebelumnya. Nah, cerita ini bisa anak ibu buat dalam cerita gambar berseri atau cerita bergambar yang menceritakan tentang kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut karena ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Tugas 3, tulislah orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Nah, itu ada 5 sifat. Pertama itu penolong, kemudian dermawan, ramah, penyayang binatang, dan lucu. Nah, siapa di antara tetangga atau teman-teman anak ibu yang penolong, kemudian dermawan? Nah, dermawan itu adalah orang yang suka berbagi atau orang yang suka menolong. Kemudian siapa orang yang ramah dan penyayang binatang. Kemudian juga siapa orang yang lucu. Nah, tuliskan namanya ya. Saat liburan, Benny dan sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Nah, bantu Benny menyelesaikan permasalahannya yuk. Nah, untuk soal yang A, perhatikan ya. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, untuk yang A ya, di sini kita tahu bahwa terdapat 6 kandang. Nah, setiap kandang ada 10 ekor. Nah, ini ya 10 ekor. Nah, maka untuk mengetahui jumlahnya dapat kita tulis 6 dikali 10. Nah, berapa ya anak ibu? 6 dikali 10
Ya, 6 dikali 10 yaitu 60. Jadi jumlah domba di kandang ada 60 ekor. Nah, itu yang A. Kemudian yang B. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Nah, untuk yang B, maka di sini kita bisa mencari 10 kali titik-titik sama dengan 60. Nah, 60 ini coba perhatikan dulu anak ibu. 60 ini dari mana datangnya? Iya, 60 ini dari sini ya, yaitu banyaknya domba. Nah, berarti 10 dikali berapa supaya hasilnya 60. Nah, anak ibu harus ingat sifat pertukaran pada perkalian, yaitu 6 dikali 10 sama dengan 60, maka 10 kali titik-titik 60 yaitu 10 kali 6 sama dengan 60. Nah, itu sifat pertukaran pada perkalian. Nah, lanjut yang C. Nah, di sini kita tahu bahwa 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Nah, di sini berlaku sifat pertukaran pada perkalian. Nah, lanjut tugas 4. Nah, yang A. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Nah, kemudian yang B, ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Kemudian yang C. Dan lanjut soal yang nomor 2, yaitu yang A-nya, Paman Beni beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Beni menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni? Nah, yang B, 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang-kandang sekarang? Nah, untuk yang C. Nah, berarti di tugas 4 ini terdapat 2 soal yang harus anak ibu jawab. Sekian pembelajaran kita pada materi tematik kelas 3 SD, tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia pada pembelajaran yang ke-6. Nah, semoga bermanfaat bagi anak ibu. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.